Oke, saya coba mau buka apa Edmodo, nanti bapak ibu lihat itu bisa atau tidak ya, terlihat atau enggak. Oke, sebentar. Oke, udah muncul belum? Masih menunggu Pak. Pak. Udah muncul belum? Udah muncul. Udah Pak. GSD. Udah ya. Yang Edmodo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke, ini pertemuan ketiga. Nanti teman-teman, apa sih yang harus atau apa yang akan kita lakukan di pertemuan ini? Yang pertama, persepsi dan menyampaikan feedback terhadap tugas partisipasi yang telah dilakukan. Kemudian tutor menjelaskan bagaimana cara mencari dan menganalisis rujukan untuk referensi. Kemudian tanya jawab tentang cara mengutip referensi. Setelah itu cara membuat video simulasi, dan terakhir membuat refleksi gitu ya. Oke teman-teman, saya akan coba bahas dulu mengenai tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh teman-teman. Ini mudah-mudahan sudah terlihat semua gitu ya di sini. Saya akan buka tugasnya, nanti teman-teman coba bisa lihat. Oke, masih oke. Ini udah muncul belum tampilannya? Oh, siapa? Udah semua ya? Yang tampak apa yang tampak? Lampiran 7 dan lampiran 4 ringkasan penilaian. Oke. Berarti udah muncul, yang lain juga udah muncul ya? Tapi kalau dia Kenapa bu? Kalau diapain? kurang di HP iya. Iya, jangan di handphone, di laptop. Makin susah tuh. Kenapa bu? Enggak, laptop saya memang agak bermasalah. Kalau buat ini agak susah. Oke, saya akan coba menjelaskan pekerjaan teman-teman gitu ya. Ini yang pertama nih, Bu Marsina nih. Bu Marsina ada? Ada, saya Pak hadir. Nah, ini saya coba mau jelasin. Bapak Ibu kan udah saya kasih, tapi saya nggak tahu Ibu belum udah perbaiki atau belum. Diperbaikan Pak. Waktu itu saya lanjutin sampai jam 12 malam saya kirim. Kirimnya kemana? Kalau di ke linknya ini sih nggak ada ya. Kalau di linknya ini yang masih yang lama nih ya. Di linknya ini masih yang lama, coba dicek ke depan, ada nggak di depan. Masukinnya ke linknya lagi harusnya, tapi di tempat yang sini udah nggak ada tuh teman-teman. Umumnya teman-teman umumnya pada masukin semua ke link yang dikasih, jadi nggak ada yang jatuh ke depan gitu ya, yang atau posting. Nah kayaknya Ibu revisi terbaru ini, revisi. Oh ini tugas yang sudah diperbaiki atas nama Sina. Coba kita buka ya. Yang baru lagi. Oke, ini coba. Iya, makan Bu Marsina. Bu Marsina. Lampiran 7-nya mana? Lampiran 7-nya. Ibu, lampiran 7-nya mana, Bu? Lampiran 7. Belum bikin. Di bawah kali, di bawah. Bawah kali Pak. Coba Pak, udah semua kok Pak.
Ya, ibu masih lihat tampilan yang muncul di laptop ini nggak? Ada, enggak, kan udah berubah lagi. Jadi ibu muncul nggak ada nih bu ya. Ini coba. Nggak ada ya. Ini lampiran 7 nggak ada nih. Tuh nggak ada. Mana? Terus ini saya cek lagi. Coba. Ya, nggak ada bu ya. Ya ntar kalau memang nggak ada dikirim ulang deh Pak. Ya, dikirim ulang karena mau saya mau komentari. Iya kan saya bawa Analisis ya Pak. ya udah kasih tahu Pak, ini saya dikirim lagi, ternyata nggak tahu deh kenapa ya. Iya. Coba ini dulu deh, punya pause ini dulu. Pause ini revisi. Pause ini juga. Coba nih. Saya ke bawahnya Pak. Ntar Pak, ya dicek dulu ya. Satu file sampai RPP segala di bawah Pak. Oke, ini ntar saya lihat yang ada berapa. 1 2 3 4. Oke, 5. Terus ini yang lampiran 7. Iya Pak. Iya. RPP-nya di bawah ya Pak. Oke. Jadi gini, ini punya Pak Asa ini. Yang ini kan udah bener nih, ada 5. Ininya juga sudah 5 Pak. Ini sama, ada 5 ya. Kan bapaknya 1 nih, bapaknya 1 ya. Ini Bu, harusnya ini ada 5 nih. Mengidentifikasi ada 5 Bukan. 5 mata, 5 kasus. 5 kasus, setiap kasus itu diidentifikasi masing-masing kan, penyebabnya masing-masing, rencana solusinya masing-masing, kan beda kasus. Jadi kasusnya ada 5. Sama halnya dengan yang Bapak buat di sini, hanya bedanya beda format. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kalau dibentuk di lampiran yang halaman 63 itu ada fakta dan data pembelaan. Kalau di sini kan nggak ada ya. Nah, tapi selebihnya identifikasi masalah tinggal mindahin sama, ya nggak? Penyebab itu sama aja dengan analisis masalah. Kemudian rencana solusi sama aja dengan alternatif prioritas pemecahan masalah. Rumusan masalah kan sama nih ya. Nanti setelah ada 5 itu, ini dua-duanya dijabarin kan sama aja, tinggal mindahin, hanya bedanya di lampiran halaman 63 itu ditambahkan data dan fakta pembelajaran. Nanti dari 5 itu dipilih salah satu. Ini masalah yang dipilih apa, penyebabnya apa, alasan pemilihan masalah, rencana solusi. Baru yang sudah fix masalah yang dipilih itu kan akan dijadi judul. Iya, ntar dulu Pak Hoseni. Tunggu dulu Pak, dengerin saya dulu. Itu baru jadilah RPP perbaikan gitu. Jadi kalau RPP-nya 1 aja gitu. Jadi yang penting fix dulu judulnya. Ini kan sekarang mau dikoreksi, judulnya udah bener atau belum, rencana solusinya udah bener atau belum gitu. Misalnya kayak gini. Kalau dalam GPO kan kadang-kadang teman-teman susah untuk mencari data dan fakta pembelajaran. Data dan fakta pembelajaran tuh kalau bisa aja berupa
jumlah siswa yang mengalami masalah kalau dalam pembelajaran real. Misalnya dari 25 ada 15 anak yang bermasalah, yang bisanya 10, itu kan data fakta. Tapi ketika dalam GPO itu kan kadang-kadang sulit untuk mendapatkan data dan fakta itu. Maka teman-teman bisa dengan menuliskan saja kondisi pembelajaran sesuai dengan tayangan itu. Jadi ada masalah apa ada di situ gitu ya. Nah, itu bisa data dan fakta pembelajaran. Nah, untuk identifikasi masalah ini teman-teman pastikan bahwa mungkin dari kasus itu masalahnya apa aja yang akan muncul gitu ya. Nah, kemudian analisis masalah itu sama aja dengan penyebab. Ini udah tepat nih, guru menggunakan metode ceramah tidak media. Supaya lebih fokus, nanti lebih mana nih yang lebih menjadi penyebab masalah, metode atau media kan gitu. Nah, kalau misalnya alternatifnya, kalau ternyata ibu bapak kan sini menyebutkan metode menggunakan metode mengajar dengan metode lain dengan menggunakan media flashcard. Nah, ini kan nggak jelas nih, makanya analisis masalahnya yang jelas. Bapak mau ini penyebab masalahnya metode atau media? Ya, nanti kan diperbaiki nih Pak ya. Jadi ini harus jelas. Jadi supaya alternatif pemecahan masalahnya juga jelas. Jadi tepat gitu ya, atau rencana solusinya tepat. Rumusan masalahnya. Nah, dengan menggunakan media flashcard dapat meningkatkan nilai hasil belajar siswa mata pelajaran apa. Nah, kalau misalnya di sini karena kita tidak offline, jadi lewatnya online aja, dan Bapak hanya membuat simulasi mengajar, kita kan tidak mengumpulkan nilai siswa sebelum dan sesudah penelitian. Jadi rumusan masalahnya jangan meningkatkan hasil belajar, karena nanti susah untuk dijawab di bab 4. Jadi lebih pada proses pembelajaran aja, meningkatkan misalnya proses pembelajaran atau partisipasi siswa gitu kan, lebih pada partisipasi, minat gitu kan. Nah, terus yang kedua di rumusan masalah itu adalah bagaimana media misalnya flashcard dapat meningkatkan proses belajar pada mata pelajaran apa gitu ya. Maaf Pak, dipotong. Jadi kalau tadi hasil itu makanya Bapak nggak boleh, karena kan kita dalam situasi pandemi ya Pak ya. Iya, karena kalau dalam realnya itu kan Bapak Ibu sebelum melakukan penelitian nanti kan ada pretest. Ya, ada. Nanti setelah penelitian ada post test. Jadi kan bisa dilihat kenaikannya sudah berubah atau belum. Kan kalau sekarang kan nggak ada ya, susah jadinya kan. Nah, jadi jangan hasil, karena nanti di bab 4 rumusan masalah itu harus Minat belajar ya Pak ya. ya gitu aja, minat atau apa gitu, minat belajar apa gitu ya. Oke, yang kedua, Pak, nggak ada penilaian sebelumnya, sesudahnya sekian gitu, nggak usah Pak, nggak perlu Pak. ya karena tidak ada ya nggak bisa gitu. Sudah ya Pak ya. Jadi Pak, metodenya media di apa istilahnya dilampingkan media aja ya Pak, metode aja ya Pak ya. iya, jangan dua-duanya. Kalau dalam nanti simulasinya kita menggunakan misalnya judulnya metode tapi di dalamnya ada medianya, nggak apa-apa, tapi fokus orang akan ke metodenya yang dilihat gitu loh. Oke, nomor 2. Oke, ini nomor 2 nih, saya cek ya. Ini analisisnya oke, tidak menggunakan media, kemudian menggunakan media yang sesuai. Ini bukan solusi nih, ini bukan alternatifnya. Jadi alternatif itu harus lebih spesifik gitu ya. Menggunakan media yang sesuai dengan usia anak, terutama media yang berwarna. Ini enggak, ini bukan solusi ya Pak Husseini ya. Jadi solusinya tuh harus spesifik, real, spesifik, jadi sebutin apa gitu ya. Seluruh medianya bisa online, bisa media itu ya Pak. Enggak, ini masih umum, ini belum
Ini yang nomor 2 ini belum, enggak, ini bukan rencana solusi, ini bukan alternatif pemecahan masalah. Oh, bukan. Ya, jadi harus jelas medianya apa, jadi gitu loh. Tapi nanti teman-teman juga harus pastiin dengan misalnya kan menggunakan media flashcard. Nanti kan di bab 2 itu teman-teman harus menjelaskan media flashcard gitu ya, teorinya apa, referensinya dari mana. Nah, itu teori-teori tentang media flashcard itu harus dicari gitu. Itu yang nanti harus dicari lewat artikel gitu ya, pakai artikel. Nanti saya ajarin, tapi harus sesuai dulu judulnya benar, baru jadi gini, intinya jangan mencari judul hanya karena oh ini bagus nih, tapi pas dicari teorinya nggak bisa ya, jangan gitu. Ini juga belum analisis masalahnya, guru tidak memberikan motivasi dan pertanyaan sehingga ini analisis masalahnya belum sesuai, alternatif varietas masalahnya ini belum sesuai gitu ya. Intinya kalau di analisis alternatifnya ini belum sesuai, pasti kerumusan masalah juga nggak akan benar gitu ya. Ini tidak memberikan motivasi sehingga menggunakan metode yang bervariasi. Ini harus dispesifikan apa penyebabnya, apa alternatifnya apa gitu ya. Oke, kemudian ini guru tidak memberikan contoh gambar penampakan, berarti pakai media gambar gitu aja Pak. Jadi penggunaan media gambar dan pembelajaran itu ya. Oke, terus kemudian yang berikutnya ini yang berikutnya dengan model pembelajaran bervariasi. Ini juga, ini masih belum spesifik nih, atau analisis dengan ininya belum gitu ya. Jadi itu belum sesuai. Ini yang saya bilang belum sesuai, itu Bapak Ibu perbaiki. Nah, setelah itu kan dari 5 ini kan semua harus ada di sini juga nih dalam bentuk lampiran 7 ini gitu ya, lampiran 7. Jadi kan tinggal mindahin formatnya aja, Iya, kalau yang itu yang tinggal bikin tabel ya Pak. iya, tinggal pilih penyebab. Analisis masalah itu sama aja dengan penyebab. Identifikasi kan tinggal pindahin. Rencana solusi itu alternatif penyelesaian masalah, kan gitu ya. Rencana solusi itu alternatif penyelesaian masalah, sama aja kan. Nah, ini kan belum benar nih penyebabnya sama ini. Jadi Bapak Ibu nanti dari 5 itu pilih satu masalah yang dipilih, yang mana penyebabnya apa gitu kan, alasan pemilihan masalahnya apa, rencana solusinya gimana. Nah, baru kalau udah fix masalah itu sudah dipilih, udah pas, nggak ada yang sama, baru dibuat RPP-nya gitu ya. Oke bos, ini Punya Marsina udah Pak, barusan dikirim lagi Pak. oke ya. Ya takutnya habis dibela-belain sampai malam ya, masa iya nggak kekirim, tapi ada sih di sini. Sabar Mas Ina. Oke ya. Oke, jadi itu yang punya Pak Seni. Nanti perbaikannya kemana? Ya perbaikannya ke link yang tadi, yang gitu ya. Oh, ulang lagi kirimnya Pak. Oke, siap. Oke. Jadi Kita udah bikin juga Pak tabel 7, tampilan 7 itu sebanyak yang di atas juga, tapi masih ragu-ragu, kata teman satu aja cukup. Ya udah kita hapus. jangan ragu-ragu. Enggak. Iya, kita mau bertanya sama teman-teman. Satu aja nggak apa-apa, satunya tabelnya Pak, tapi di dalam satu tabel itu tetap ada 5 kasus, begitu mungkin maksudnya Pak. Satu tabel, tapi di satu tabel itu ada 5 kasus tetap, jadi copy paste dari
gitu ya. Jadi intinya mah sebenarnya Bapak Ibu kalau udah ngerjain salah satu, mau lampiran 4 atau lampiran yang 7, itu sama tinggal mindahin aja. Asa aja ya. Iya, nggak usah jadi ini. Nanti tinggal dari 5 itu kalau sudah benar, tinggal dipilih dipindahin masalah yang dipilih apa. Kalau menurut saya itu udah benar, tinggal dibuat RPP-nya, dibuat judulnya gitu. Oke, ini Bu Marsina kelihatan kan di handphone nih? Saya apa di ini Bapak Ibu? Ada kelihatan tapi Ini ya udah saya buka nih ya. Ini punya Ibu nih, saya buka nih ya, Bu Marsina. Tuh, yang ada ini. Ini benar punya Ibu. iya. Oke, kita buka lagi ya. Ini udah dimasukin belum nih? Oke, coba nggak buka Pak. Nih ya punya Ibu ya. Nah, ini kan segini nih Bu. Apa masih naik? Ya, gambar coba. Coba yang kedua Pak, file yang kedua. Atau ada tuh? Enggak, ini kedua. Nyambung Pak bawah. Ini ya. Oh ada. Iya. Ada di bawah ya belum kebuka. Iya, maksudnya manjang gitu. Nggak langsung lembaran berikutnya. Ya. Oh, ini ya. Tenang Bu. Ini saya nanti kalau saya ambil saya pilih saya koreksi misalnya lampiran 7 aja, berarti kalau di lampiran 7 Ibu salah, berarti nanti lampiran 4 aja perbaiki, tinggal sesuaikan aja gitu. Samain. Enggak dua-duanya harus dikomentari gitu ya. Oke, ini yang pertama nih, Ibu identifikasi masalahnya udah benar. Guru tidak menggunakan media ya, ini penyebabnya. Dan penyampaiannya tidak menarik. Nah, ini rencana solusinya belum benar Bu, karena belum spesifik. Guru menggunakan media yang sesuai ya apa gitu ya, yaitu stick es krim dan disajikan secara menarik. Nah, di sini berarti Ibu kan bermasalah dengan medianya. Pertanyaannya nanti Ibu kalau misalnya langsung menggunakan disebut menggunakan stick es krim, nanti Ibu akan kesulitan dalam mencari teorinya. Kalau stick es krim itu nanti Ibu kan nyari nih, misalnya Ibu milih judul ini gitu ya, meningkatkan hasil proses belajar matematika menggunakan media stick es krim. Nanti kan harus dicari itu di bab 2-nya stick es krim itu apa sih gitu. Makanya supaya nggak terlalu menyulitkan, kalau bicara tentang stick es krim ini bicara tentang apa sih? Ini kan media, tapi media yang seperti apa? Misalnya media, apakah lebih tepatnya media sederhana atau lebih tepatnya media benda konkret atau sekitar. Nah, itu dia lebih masuk kemana gitu. Jadi jangan membuat judul yang nantinya Bapak Ibu kesulitan untuk mencari teorinya. Oke, kita Punya pijat itu ketemu Pak, cuma jadi bagaimana maksudnya sebaiknya gitu, apa menggunakan benda sekitar aja gitu. ya kan nanti kan saya lihat dulu Ibu pilihannya yang mana dulu, teorinya kan saya nggak tahu. Saya hanya ngebahas ketika Ibu membuat solusi dan itu jadi judul, pastikan bahwa itu juga mudah untuk mencari teorinya gitu ya. Yang kedua ya, guru tidak menyediakan alat media pembelajaran, hanya berhitung dengan jari. Alat peraga, lidi, ini kan alat peraga, oke. Tapi nanti misalnya menggunakan alat peraga aja rencana solusinya gitu loh. Kalau nanti dalam proses pembelajaran alat peraganya Ibu pilih dari lidi, dalam proses pembelajarannya nggak apa-apa. Tapi dalam teori atau dalam judul jangan nanti alat peraga lidi gitu kan, nanti kesulitan untuk mencari teorinya. Ya alat peraga aja kan gitu. Tapi kalau alat peraga kayaknya bukan lidi ya. Lidi itu bukan alat peraga. Jadi kalau alat peraga itu kan asumsinya lebih untuk menunjukkan satu konsep gitu ya. Kalau lidi kan lebih kepada media sederhana gitu. Ya sederhana ya, tapi nggak perlu dijelasin, masih ditulis lidinya gitu ya Pak. Menggunakan alat peraga yang sederhana
sederhana gitu aja. Jangan pakai alat. Jadi jangan alat peraga, itu media sederhana. Kalau itu mah bukan, lidi itu bukan masuknya alat peraga. Gitu. Iya. Kan media sederhana gitu ya. Iya. Kemudian yang nomor 3, sebagian besar siswa tidak konsentrasi karena guru mencontohkan jenis kurang baik dan kurang alat peraga. Nih misalnya guru membuat alat peraga seperti boneka hewan. Berarti alat peraganya apa nih? Jadi nanti spesifik ibu buat alat peraga atau misalnya media sederhana atau media benda konkret atau apa. Nah itu. Ini kan semuanya, hampir semuanya alat peraga nih punya ibu ya. Iya. Jadi Alat peraga. ya udah nggak apa-apa, tapi nanti alat peraga itu kan masih umum. Tapi memang secara teori nanti yang dijelaskan adalah alat peraganya. Tapi nanti coba deh ibu bedain ada perbedaan antara alat peraga dengan media, itu beda. Kalau nanti ibu searching lagi, baca-baca, itu akan ada perbedaan antara alat peraga dengan media. Yang nanti yang saya ibu maksud itu sebenarnya media atau alat peraga. Alat peraga itu juga termasuk media, tapi alat peraga itu lebih spesifik biasanya. Biasanya alat peraga itu untuk praktek gitu kan. Kalau kayak lidi tadi bukan alat peraga gitu loh, itu lebih pada media. Kan alat peraga kan definisinya untuk memperagakan atau menunjukkan sesuatu kan, konsep-konsep sesuatu secara lebih real kan gitu ya, supaya orang punya pemahaman lebih real, makanya ada alat peraganya. Tapi kalau hanya lidi, apa itu sebuah alat peraga? Ya bukan gitu. Kemudian yang kelima, sebagian siswa belum siap belajar dan belum memberikan alat pelajaran. Nah ini yang nomor 5, ketika ibu membuat satu penyebab, jangan ketika ibu melakukan refleksi, ini kan hasil refleksi ibu ya, yang jadi masalah itu apa sih? Nah penyebab itu dalam proses pembelajaran konteksnya adalah refleksi itu kelemahan dari guru, bukan dari siswa. Jadi kalau misalnya ibu bilang sebagian siswa belum siap belajar dan belum mempersiapkan alat pembelajarannya, itu bukan penyebab. Iya. Karena kita nggak bisa, kalau lagi refleksi kita nggak bisa bilang ini yang salah anaknya nih, bukan saya, nggak bisa gitu. Refleksi itu kan kitanya berpikir, tadi saya belajar udah nyiapin ini, tapi kok anak-anak kok belum siap belajar ya? Apa yang salah ya dari saya gitu? Itu refleksi namanya. Jadi konsep refleksi itu lebih pada kita sebagai guru ya. Jadi ini penyebabnya diperbaiki, kemudian mempersiapkan alat peraga. Ya terserah kalau misalnya ternyata yang belum siap adalah medianya gitu, yang tidak menarik atau ini silakan gitu ya. Nah setelah ini dibuat kan ibu udah diperbaiki nih misalnya. Nah dari 5 itu ibu milih yang mana? Kalau misalnya pilih tadi apa ada alat peraga? Enggak, ini dari yang 1 sampai 5 ini masalahnya yang ibu pilih itu yang mana? Yang nomor berapa? Yang nomor 1 Pak. Nomor 1. Diperbaiki. Nah, yang nomor 1 kan? Penyebabnya guru tidak menjadikan. Ya sebenarnya ketika ibu udah milih 1, ibu kan tinggal copy paste. Ini kan penyebab nih. Penyebab ya tinggal pindahin ke sini kan. Penyebab ini, masa yang dipilih tinggal di copy paste, alasan pemilihannya tinggal ditambahin. Nah alat peraga dari stick es krim. Nah ini coba nanti saya sih kurang sependapat bahwa alat peraga itu dari es krim. Kalau itu lebih pada media kalau menurut saya, karena saya punya asumsinya alat peraga itu lebih dari sekedar hanya media. Dia lebih spesifik, lebih ada tujuannya gitu biasanya gitu ya. Kalau mau menggunakan stick pakai media gitu, bukan alat peraga. Iya makanya tadi ibu baca aja, boleh sih. Kalau menurut saya sih lebih pada media, itu lebih media sederhana atau media sekitar gitu ya. Nah itu oke. Kemudian rumusan masalahnya di sini, apakah dengan menggunakan media alat, makanya nih bukan media alat peraga, bukan ya, media misalnya sederhana
Nah, itu bisa meningkatkan pembelajaran matematika gitu ya. Terus bagaimana media sederhana dapat meningkatkan pembelajaran matematika. Nah, ini rumusan masalahnya. Nah, ini kan ketika Bapak Ibu sudah membuat seperti ini bisa semua dasar yang Ibu pilih, masalah yang dipilih, penyebab, alasan gitu ya, data dan fakta pembelajaran, itu bisa menjadi bab 1. Itu nanti kan bab 1-nya disesuaikan, ditambahin kalimat-kalimatnya. Nah, sudah jelas judulnya seperti ini, berarti kan Ibu harus mencari teori tentang pembelajaran matematika di bab 2 itu tentang media sederhana. Itu kan teorinya gitu kan. Nah, bab 3-nya tinggal menuliskan metode. Hasil dari Bapak Ibu buat video simulasi, Bapak Ibu bisa menulis bab 4, baru bab 5. Nah, itu akhirnya jadi laporan PKP. Tapi dasarnya di sini dulu gitu loh. Untuk latar jelas dulu latar belakangnya, judulnya apa. Ya caranya seperti apa ya? Caranya seperti ini gitu. Gitu ya. Oke. Ya, ini saya rekam semua nih. Kenapa saya rekam Bapak Ibu supaya nanti bisa diulang-ulang, cari yang menurut Bapak Ibu saya mau dengerin yang mana sih gitu ya, diulang lagi. Kan ini terekam nih sama saya rekam. Jadi nanti kalau belum jelas diulang lagi, oh Pak Iman ngomong ini, bagian ini gitu loh. Itu kenapa saya rekam. Nanti saya masukin ke YouTube gitu. Ya. Kalau nggak jelas putar lagi. Iya gitu kan, jadinya Ibu kan jelas gitu. Jangan males ngebukanya. Oke. Udah jelas ya Bu ini ya. Tadi maaf Bu Marsina ya. Nah, ya. Oke, sekarang kita masuk. Kalau RPP sekali lagi dibuat setelah judulnya jelas. Ya. Jadi buat lampiran 7-nya 5 kasus, berarti lampiran 4-nya berapa kasus? 5 kasus juga. Tinggal mindahin doang, tinggal nambahin fakta. Kalau di lampiran 4 tinggal nambahin fakta pembelajaran. Oke ya. Sekarang Bu Putri Indriani ada? Ada, Pak. Oke, Bu Putri. Ini revisi terbaru Bu Putri. Putri Indriani mana orangnya? Bu Putri ada? Bentar. Halo Bu. Ada error Pak, maaf. Nggak, tapi muncul nggak tulisan yang itu? Ya, muncul Pak. Muncul ya. Nah, itu sambil saya jelasin sambil Ibu lihat gitu maksud saya. Ya, Pak. Siap. Jadi nanti tahu apa yang harus diperbaiki. Oke, di sini lampiran 7. Nah, ini kan udah ada 1 2 3. Ini saya di lampiran 7 aja ya, karena dia posisinya dalam bentuk bagan lebih enak melihatnya ya. Nanti kalau misalnya di sini salah, berarti kan lampiran 4 juga tinggal diperbaiki. Karena sekali lagi sama aja. Ya. Oke, untuk yang di format refleksi awal untuk menentukan masalah dalam PKP. Di sini identifikasi masalahnya. Terus penyebabnya guru tidak menggunakan metode yang tepat. Rencana solusinya menggunakan media audio visual. Nah, ini kalau penyebabnya metode, maka rencana solusinya juga harus metode. Metode dengan media beda ya. Kalau media itu kan lebih kepada dia media itu medium ya, jadi alat untuk sebagai penyampai pesannya. Kalau metode kan lebih pada caranya. Di sini kan Ibu penyebabnya metode, ya harusnya rencana solusinya metode apa yang sesuai gitu loh, bukan media. Oke, yang kedua, guru tidak menggunakan media pembelajaran. Nah, di sini menggunakan media by design sesuai dengan. Nah, ini apa Bu? Ini belum jelas. Yang Ibu maksud dengan media by design itu apa? By design itu artinya media yang dibuat. Kalau by utilization itu media yang dimanfaatkan, artinya udah ada kayak perpustakaan, kebun sekolah. Nah, itu kan by utilization. Kalau by design itu apa ya? Media itu Ibu buat. Nah,
ini belum spesifik. Yang ibu maksud dengan media by design itu apa sih untuk menyelesaikan penyebab masalah yang di sini, gitu ya. Jadi ini rencana solusinya belum, dua-duanya belum, ya belum benar. Oke, yang ketiga, guru terlalu monoton menyampaikan isi cerita sehingga merasa mengantuk dan tidak memahami isi cerita. Oke, guru terlalu monoton menggunakan metode sering agak. Nah, ini kan ini sesuai nih. Ininya metode, rencana solusinya metode. Ya, gitu. Ini kayak nomor 3 nih gitu. Berarti yang udah benar nomor 3 ya. Oke, nomor 4 kita cek. Guru siswa yang kurang jelas melihat tulisan guru dan belum memahami konsep perkalian. Ini penyebabnya jangan siswa. Sekali lagi, ketika melakukan refleksi, kekurangan itu diarahkan pada diri kita sebagai guru. Kita mengalami apa nih, kesulitan apa sehingga, atau kekurangan kita apa sehingga apa yang mau kita sampaikan tuh nggak nyampe gitu loh. Berarti nomor 4 penyebabnya belum pas. Nanti kalau penyebabnya apa, ya rencana solusinya juga pasti akan sesuai gitu kan, disesuaikan maksud saya. Oke, yang kelima, guru kurang memperhatikan. Nah, ini juga nih kurang pas nih penyebabnya, Bu. Ya. Iya, ini kan nggak jelas maksudnya ibu apa nih, karena guru kurang memperhatikan. Nah, ibu apa nih? Entah di pendekatannya kayak. Memperhatikan itu kurang mengawasi gitu loh, Pak. Ya, itu ya makanya nanti ibu formulasi aja. Tapi ini belum jelas penyebabnya apa. Kemudian memberikan kesempatan pada siswa untuk membaca bergiliran siswa aktif. Nah, ini berarti apa nih metodenya kan gitu ya. Ini kan belum jelas juga rencana solusinya. Rencana perbaikannya apa jadinya gitu. Yang bisa memberikan kesempatan pada siswa untuk membaca bergiliran tuh kira-kira pakai metode apa ya gitu. Gitu ya. Paham, Bu ya? Iya, terserah ibu nanti. Ibu kan yang akhirnya lebih paham ya. Oh, ternyata masalahnya ini, penyebabnya ini. Cocoknya menurut saya pakai drill gitu ya. Itu namanya drill, itu rencana solusi atau disebut juga alternatif pemecahan masalah. Oke. Nah, dari sini baru pilih nih, dari 5 itu pilih 1 ya. Ini yang menyimak itu di storytelling ya, nomor 3 ya. Iya, betul, yang nomor 3. Oke. Oke, dari sini baru dibuat RPP-nya. Oke ya. Ini kan baru apakah ini di dalam rumusan masalah itu coba buat 2 rumusan masalah. Jadi apakah dengan bagaimana. Oke ya. Kemudian meningkatkan siswa, minat siswa dalam menyimak. Tujuannya yang satu, tujuan yang kedua apa, meningkatkan apa gitu. Oke ya. Sampai sini dulu RPP-nya saya nggak bahas. Jadi kalau misalnya udah pas judulnya, RPP-nya udah pas, baru ibu berdasarkan RPP yang benar buat video simulasi gitu. Simulasi berarti simulasi tentang apa? Tentang belajar bahasa Indonesia. Materinya itu yang pertama tentang cerita, isi cerita gitu ya, pakai metode storytelling. Tapi karena kita akan buat 4 metode, 4 video yang terdiri dari inti, awal, inti, penutup, maka nanti mau metodenya tetap storytelling, tapi nanti materinya yang berubah, yang beda bro gitu. Gitu. Masa saya mau tanya Pak. Iya, Pak. Kan saya sudah membuat simulasi dengan RPP yang saya buat. Terus? Lalu di situ kan saya pakai storytelling, tapi ada juga medianya itu saya pakai cerita bergambar. Apa itu boleh, Pak?
intinya dalam judul itu harus satu, Bu. Dalam prakteknya nanti ibu menggunakan media tambahan nggak masalah, yang penting orang taunya akan fokusnya adalah storytellingnya. Storytellingnya pakai media tambahan boleh, tapi tetap itu storytelling Ya, iya. gitu ya. Iya, Pak. Iya, siap. Jelas. Oke, oh, udah ya, Bu. Iya, Oke, kita lanjut. Pak. Oke, udah Bu Putri, udah Bu Murni. Ini Bu Murni ya, Bu Murniati. Ada orangnya? Iya, Pak. Oke, Gua, Pak, Pak. ini yang Murniati kayaknya deh. Ini ada Murniati Tenggara kalau ini. Kalau itu. Iya, Bu Murniati. Oke. Ya, Itu Murniati dulu. ini Murniati aja. Oke, Murniati meningkatkan kemampuan bacaan. Nah, ntar dulu ya, ini saya abaikan dulu ya. Saya cek dulu ininya. Yang lampiran 7. Nanti kalau udah fix baru kita bicara judul. Gitu ya. Oke, kurangnya alat dan media pembelajaran. Oke, ini identifikasinya sudah benar. Kemudian, nah ini rencana solusinya bukan seperti ini, Bu. Lebih spesifik. Jadi kalau kurangnya alat dan media pembelajaran, rencana solusinya bukan menggunakan alat media yang lengkap, bukan. Tapi apa? Rencana solusi Ibu apa? Medianya apa yang mau dipakai gitu ibaratnya ya. Oke. Jadi rencana solusinya belum pas. Yang kedua, guru tidak memberikan kegiatan mengasihkan dan cenderung membuat siswa jenuh. Tidak memberikan kegiatan. Berarti ini bukan medianya dong. Ini yang Ibu maksud dengan tidak memberikan tuh, tidak memberikan kegiatan itu apa sih? Jadi biar tidak terlalu Metode ya, Pak. Hah? Ya metode, lebih kepada metode. Metode ya. Iya. Gitu. Oke, terus menggunakan alat media seperti di atas. Berarti ini metode ya, rubah ya. Nah, yang ketiga, ini juga belum pas, Bu. Siswa yang kurang jelas melihat tulisan guru dan belum memahami konsep perkalian. Jadi sekali lagi, kenapa sih sampai tidak jelas tulisan itu, kenapa? Gitu, Bu. Jadi apa yang menyebabkan dari gurunya ya sampai tulisan itu nggak jelas. Jadi sekali lagi, refleksi itu merupakan hasil dari perenungan guru terhadap pembelajarannya. Tapi yang dilihat bukan kekurangan siswanya, tapi kekurangan dirinya. Itu refleksi namanya. Sehingga dia menemukan penyebab masalahnya. Oh, ternyata nih anak-anak kok nggak bisa ngeliat dengan jelas ya. Oh, jangan-jangan media gua nggak bagus nih, gitu loh. Atau ininya nggak pas nih, gitu. Ya. Jadi nomor 3 ini perbaiki nih. Nanti rencana solusi juga pasti harus diperbaiki. Oke. Iya, Pak. Nomor 4, guru tidak menggunakan media pembelajaran. Menggunakan media yang sesuai dengan pembelajaran seperti kartu huruf. Ya udah, sebut aja langsung, menggunakan media kartu huruf bergambar. Gitu rencana solusinya. Ya. Yang nomor 4 ini. Kemudian yang nomor 5, siswa kurang jelas melihat tulisan. Ini kok sama? Nomor 5 dengan ini nomor 3 sama nih. Ya. Penyebabnya sama, tapi kok bisa beda rencana solusi? Ya. Nomor 3 sama nomor 5 sama ini, Bu. Oke, salah ngomong. Iya, sama ya. Oke, kemudian dari
4 ini kan ini harusnya 5 ya, kan 5 ini sama nih, harusnya ibu nanti ibu buat lagi. Masa yang dipilih guru tidak mengenai media pada saat pembelajaran. Oke. Ini tinggal mindahin sih Bu. Pokoknya tinggal mindahin dari salah satu yang di atas dari 5 kasus itu Mbak Ibu, yang mana yang dipilih pindahin satu gitu. Oh iya. Ya, Bu Muniati udah paham belum? Paham, Pak. Oke ya, berarti udah nggak ada masalah. Oke, kemudian oke, punya siapa nih kemudian? Sorry, berikutnya. Makasih, Pak. Oke Bu Priscila Sintiawati. Ada Bu Priscilanya? Ya ada Pak, hadir. Hadir ya. Bu Priscila, mana Bu Priscila? Sebentar Bu. Oke, selanjutnya kita buka dulu. Belum kebuka. Bismillah. Nah ini Bu Priscila, saya belum nggak paham nih lampiran. Ini Ibu ngeliat ya punya yang tampil di komputer saya? Salah kirim kali ya, Pak. Iya mungkin, saya mah nggak tahu, saya kan nanya makanya. Kayaknya lampiran 7 ini belum ada nih. Ya. Cuma Iya kayaknya bukan deh Bu. Bu Priscila kayaknya salah kirim ya. Iya kali, kayaknya salah kirim tugas, Pak. Oke. Ya dan saya kirim lagi. Oke. Berarti Bu Priscila belum nih ya? Maaf ya, Ya nggak apa-apa Bu. saya kirim. Randy Prasetyo ada? Pak Randy? Iya ada Pak. Oke Pak Randy. Oke Pak Randy. Waalaikumsalam. Oke ya Pak Randy, coba kita cek punya Pak Randy. Oke. Randy Prasetyo, oke. Itu yang salah Pak. Kayaknya deh. Ya saya nggak tahu kan, saya mau buka ya. Bapak Saya udah ngirim Pak. udah ngirim. Oh ini ya, yang ini ya. Iya. Oke, coba kita tutup yang ini. Saya buka yang baru. Nah ini saya lihat yang bagian lampiran 7 aja ya. Oke, ini yang saya lihat biar lebih mudah. Jadi yang pasti lampiran 7 dengan lampiran 7 dan lampiran 4 sama aja ya, gitu. Guru tidak menggunakan media pembelajaran pada saat belajar. Oke. Ini rencana solusinya belum pas, Pak. Medianya apa? Ini kan saya kasih komentar tuh. Nih rencana solusi langsung spesifik, bukan seperti itu. Ya, ini nih. Iya Pak. Oke, kemudian penyebabnya materi yang diberikan oleh guru terlalu banyak dan sulit dimengerti. Oke. Rencana solusinya memberikan catatan, bukan itu.
Jadi kalau materinya banyak, kira-kira Bapak harus menggunakan apa untuk menyelesaikan itu dalam proses pembelajaran? Bukan memberikan catatan atau kesimpulan sederhana di papan tulis dengan jelas, singkat, dan padat. Bukan itu. Itu bukan solusi. Gitu ya. Iya, Pak. Jadi nggak mungkin kan judulnya meningkatkan hasil belajar, misal keaktifan siswa dengan pada mata pelajaran misalnya matematika, bahasa Indonesia, dengan memberikan catatan untuk kesimpulan sederhana di papan tulis, kan nggak gitu judulnya nanti. Jadi rencana solusi itu jadi judul Pak nantinya, jadi salah satu judul, bentuk dari judul itu rencana tindakan itu. Nah ini belum spesifik dan belum jelas. Yang nomor 2 juga ya. Oke, nomor 3, guru hanya memberikan soal-soal yang memberatkan siswa hanya sebagian siswa yang mengerti. Di sini tanya jawab apabila materi telah selesai dan diadakan penilaian balik. Kalau misalnya masalahnya itu kebanyakan soal, gurunya ini kan lebih pada apa, berarti metode misalnya. Kalau bapak bilang bahwa oh metodenya nih salah nih kalau hanya memberikan drill, berarti metodenya apa? Kan soal-soal itu kan seperti drill ya. Berarti bukan drill nih yang cocok. Berarti bapak harus memberikan metode apa gitu. Pak, kemarin saya udah revisi ya, maaf Pak. Kan kemarin saya udah revisi ya. Ini yang pertama Pak, yang keduanya apa belum masuk apa gimana ya Pak? Ya kalau bapak bilang saya liatin lagi ya. Di sini kan perbaiki saya masukkan. Tadi kan saya buka yang ini, kata bapak bukan yang ini. Salah ya. Terus yang ini juga bukan. Jadi yang mana dong? Oke, saya buka yang ini ya. Yang ada lagi nih. Coba kita buka. Masih sama nggak? Oke, coba lihat. Yang ini bukan Pak? Iya, yang saya revisi nggak ada begituannya Pak, udah nggak ada begituan kan, suruh hapus tuh. Tapi dua-duanya ini dua-duanya nih ya. Yang ini saya klik munculnya ini. Ya. Yang ini saya klik munculnya yang ini, berarti belum masuk. Gitu. Ya udah saya sekalian bahas aja biar Bapak lebih paham aja deh. Nah, terus yang tadi nomor 3 udah, nomor 4 ini juga belum. Ini belum pas. Ininya apa nih penyebabnya? Jangan disalahin siswanya, tapi kitanya refleksi. Guru lebih dulu menjelaskan arti kata dalam cerita. Berarti pakai apa nih supaya ini medianya, metodenya? Dalam bacaan saya ada istilah yang anak tidak mengerti. Sekali lagi penyebab itu dari guru ya. Jangan kalau dalam konteks pembelajaran. Yang di sini mengadakan tanya jawab. Nanti dari 5 ini Bapak pilih satu. Jadi masalah yang dipilih apa, penyebabnya tinggal mindahin, tinggal tambahin alasan pemilihan masalah, rencana solusinya tinggal mindahin gitu. Jadi dua-duanya kayaknya yang Bapak Ibu Bapak kasih ke saya itu belum ya. Iya Pak. Oke. Sekarang kita ke ya. Pak Randy udah, tapi belum masuk, berarti yang udah Bapak perbaiki ya. Kalau yang Bapak maksud bukan yang tadi saya tampilkan. Oke, kemudian Bu Retno Pujastuti ada? Ada Pak, saya
Oke. Oke, yang sudah tolong diperbaiki. Udah saya perbaiki lampir. Oke, ini berarti yang ini Bu Retno ya. Iya Pak, betul Pak. Oke, kita buka. Oke, ini Bu, benar Bu Retno? Iya betul itu Pak. Oke, kita cek. Ini saya lihat yang ini ya. Nanti Ibu sesuaikan aja yang lampiran 4 dengan yang lampiran 7. Penyebab guru belum menggunakan metode, kurangnya keaktifan siswa tidak jelas. Nah, ini Ibu jangan penyebab jangan sama dengan identifikasi ya. Identifikasi kan masalah-masalah yang sekiranya akan muncul kalau dari kasus itu gitu ya. Nah, terus berarti ini nanti dari sebanyak kasus-kasus itu mana yang paling dominan, penyebabnya apa gitu. Kalau penyebab mah jangan banyak-banyak kayak gini. Dan penyebab itu sekali lagi dari kita sebagai guru. Kurang keaktifan siswa, nah itu kan dari siswa belum, guru belum menggunakan metode, oke. Siswa tidak dijelaskan bagaimana cara membaca yang benar, oke. Tapi nanti kalau siswa tidak dijelaskan cara membaca yang benar, itu berarti ada kesalahan pada apanya nih gitu loh. Apakah dengan bilang bahwa kesalahan pada metode itu sudah termasuk atau belum gitu ya. Iya Pak. Guru menggunakan metode drill, oke. Rencana solusinya udah spesifik tapi penyebabnya yang belum benar gitu ya. Jadi diperbaiki yang nomor 1 itu di rencana di penyebabnya. Penyebabnya itu yang nomor 1 2 3 salah semua ya Pak. Kita baru ngomongin nomor 1. Baru nomor 1 doang ini yang nomor 1. Jadi penyebabnya ini ya harus umum aja, yang lebih global. Siswa nggak aktif, tidak dijelaskan bagaimana cara membaca yang benar, itu kesalahan guru itu secara umum pada apa sih? Jangan sama persis kayak jadi kayak identifikasi masalah gitu maksudnya. Iya baik Pak, baik. Oke, kemudian guru tidak menggunakan alat peraga, ini sama ya. Jadi apa sih? Oh, ternyata lebih kepada tidak menggunakan alat peraga. Jadi rencana solusinya menggunakan alat peraga gitu ya. Oke. Sekali lagi teman-teman, kalau untuk data dan fakta pembelajaran yang misalnya kayak ini, sekali lagi kalau misalnya memang di video itu tidak ada datanya, gambarkan saja bagaimana kondisi sesuai dengan video tersebut. Siswanya kayak gimana gitu ya, gurunya kayak gimana gitu. Oke, kemudian yang ketiga, nah ini juga dispesifikan jadi penyebabnya apa gitu ya. Ya Bu ya. Penyebab ya Pak ya. Nanti merencana solusinya apa? Karena ini kan jadi ada banyak nih. Sebenarnya yang paling inti penyebabnya apa sih? Yang paling utama itu. 1 aja cukup. Iya, kalau penyebab 1 aja. Jadi supaya nanti rencana solusinya lebih mudah. Gitu ya. Iya Pak. Oke, kemudian yang keempat, guru belum menggunakan alat peraga yang menarik. Nah, ini sama, dibuat spesifik, lebih 1 aja. Jangan lebih 1 aja, lebih spesifik maksudnya. Nanti di sini alat rencana solusinya apa? Kan logikanya kalau ada tiga penyebab berarti ada 3 solusi kan? Gitu. Jadi boleh dicontohin nggak Pak penyebab, misalkan nomor kasus. Ya, sekarang pertanyaannya saya, Ibu tiba-tiba memutuskan solusi alat peraga, kenapa? Emang sebabnya apa? Yang nomor 4 itu. Kan siswa belum konsentrasi ya dengan proses pembelajaran.
Ya, dari sekian banyak identifikasi, ada 3 identifikasi masalah yang ibu udah tulis. Penyebab utamanya apa sih sampai ada itu masalah itu? Kalau menurut ibu? Alat peraga yang belum ada ya Pak ya. Ya berarti kalau misalnya ibu bilang penyebabnya alat peraga, ya udah itu aja jadi penyebabnya. Nggak usah disebutin tidak melibatkan siswa, belum menggunakan metode pembelajaran efektif gitu ya. Oh iya iya iya. Nah berarti ya itu yang jadi masalah adalah alat peraganya yang kurang. Oke, kemudian yang kelima, nah sekarang sama nih, kira-kira penyebabnya apa sih Bu sampai ibu memutuskan untuk menggunakan audio visual? Karena kan anak kesulitan untuk, kami kan kelas rendah ya Pak ya. Mereka belum vokal konsonannya belum belum lafalnya itu belum bagus, belum jelas. Nah untuk lebih memperjelas, audio itu ada gambar dan visual juga ada gambar, audio ada suara. Jadi anak bisa lebih jelas pelafalan dan bentuk huruf. Jadi harus pakai apa? Jadi di sini harus menggunakan media audio visual. Jadi anak lebih jelas dan mudah menghafal huruf-huruf. Nah ini nanti inilah ibu ini ya, ibu spesifikkan kan. Nanti di sini dari 5 ini masalah yang ibu pilih yang mana? Satu aja pilih Bu dari 5 kasus ini. Ya. Dari 1 ini udah dipilih. Ini kan 5-5-nya dimasukin. Salah satu aja dari kasus yang 5 di atas ibu pilih 1. Penyebabnya apa? Alasan pemilihannya kenapa, baru solusi. Ini kan tinggal mindahin jadinya Bu. Kalau ibu udah benar di lampiran 7, ibu tinggal mindahin ke sini sebenarnya. Jadi hanya nanti yang ibu mungkin tambahkan ada alasan pemilihan masalahnya saja gitu ya. Oke, Bu Retno paham ya? Rencana solusi yang saya ambil udah betul belum Pak? Ya, saya kan ini kan masalahnya banyak yang ibu pilih. Makanya saya bilang ibu benerin dulu yang di lampiran 7 ini. Nanti masalahnya kan tinggal milih doang Bu, tinggal mindahin. Nggak usah buat lagi, kan tinggal mindahin aja. Iya Pak. Dari 1 sampai 5 kasus ini ibu lebih cocok yang mana, pindahin deh ke sini kan. Nah dari sini nanti jadilah judul. Tapi saya udah pilih. Kenapa Bu? Ya berarti ibu perbaiki dulu, ini masalah yang dipilihnya kan ada 5. Gitu. Penyebabnya ada 3. Alasan pemilihannya oke, alasan pemilihan nggak masalah. Tapi kan ini masalah yang dipilih itu yang mana? Iya. Kan kalau di GPO itu ada judul besarnya Bu. Iya. Ya kan? Ada judul besarnya. Misalnya siswa. Nah ini itu apa yang mana? Itu bukan identifikasi masalah, bukan. Di GPO itu kan ada judul besarnya tuh, kesulitan siswa dalam menyusun kata, kalimat dan bla bla gitu kan. Misalnya. Iya. Itu. Oke. Udah paham Bu? Iya Pak, udah. Oke ya. Pak, kalau itu tadi yang apa sih judul besar itu maksudnya penyebab yang itu besar itu maksudnya gimana Pak? Coba deh ibu buka kalau GPO, inget-inget deh di GPO itu judulnya ada kan bahasa Indonesia. Terus ada sub judul kan? Bahasa Indonesia saya ngambil itu Pak yang yuk kita baca lagi. Nah itu kan masalahnya itu. Itu kan judulnya. Judulnya. Berarti saya masalahnya terlalu banyak gitu Pak, harus fokus di masalah yang dipilih. Iya, jadi 1 aja Bu masalahnya. Ibu ngelihat 5 mata pelajaran, ada IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia. Di lampiran 7 setiap hari ibu masukin 5 mata pelajaran. Ya pilih aja, jadi pelajarannya mau yang IPA, yang mana masalahnya gitu loh. Apa mau bahasa Indonesia, yang mana pelajarannya? Kan kalau ibu buka GPO itu kan ada kan mata pelajarannya apa, udah gitu ada sub judulnya kan. Nah itu yang dipilih gitu ya. Iya. Oke.
Iya, hari Selasa, paling lama hari Selasa lah. Karena ibu harus buat judul, kemudian buat RPP perbaikan, semuanya nih ya, buat semua ya. Kemudian buat videonya. Kalau judulnya nggak kelar ya videonya nggak kelar juga. Kapan ibu apa ngerjain yang video. Nah, sambil kalau udah fix judulnya juga, bapak ibu bisa menulis teorinya gitu loh, nyari teorinya tentang gitu. Berarti judul harus masuk ke Bapak hari Selasa gitu Pak? Ya kalau bisa Senin, besok udah ada, udah dibenerin ininya, jadi judulnya udah sesuai gitu ya. Makanya saya bahas satu-satu supaya Bapak Ibu tahu kesalahannya di mana. Iya Pak, baik Pak. Oke? Iya Pak. Oke ya. Terima kasih. Oke. Sekarang tadi Bu Retno udah, Bu Rianti Puspa ada. Bu Rianti? Bu Rianti ada? Ya, Pak. Ini ya, yang ini ya, yang revisi terbaru nih ya. PKP lampiran 4 ini. Coba saya cek. Rianti Puspa Dewi. Jadi judul ini belum saya anggap benar yang ini nih. Sebelum saya pastikan dulu di sininya lampiran 7-nya sebagai dasar untuk membuat judul. Ya, Pak. Gitu. Mudah-mudahan nggak salah. Oke. Pokoknya nanti kalau lampiran 7-nya ada kesalahan, teman-teman semua kayak tadi ini rencana solusinya belum benar nih, penyebabnya belum benar. Berarti yang di lampiran 4 juga diperbaiki. Ini kan sama aja. Ya. Iya, Pak. Kalau penyebab gitu. Oke, penyebabnya guru kurang memperhatikan siswa saat KBM berlangsung. Rencana solusinya siswa disuruh untuk membaca bergiliran. Nah, ini penyebabnya belum jelas. Rencana solusinya juga belum jelas. Guru yang kurang memperhatikan siswa. Nah, sekarang kan masalahnya apa hanya gara-gara ini doang? Guru kurang memperhatikan siswa. Ini tuh lebih kepada apa sih ketika masalah yang ibu bilang diidentifikasi masalah ini muncul? Lebih karena apanya nih? Kalau ternyata memang penyebabnya guru kurang memperhatikan menurut versi ibu gitu ya, berarti solusinya apaan? Bukan siswa disuruh untuk membaca bergiliran, bukan lah. Kan rencana Bisa juga penyebabnya mungkin siswa yang tidak fokus saat guru menerangkan, Pak. Bisa. bukan, jangan ke siswanya, ke ibunya. Pokok penyebab itu kan harus guru ya, kata Bapak ya. Iya. Jadi jangan siswa kurang fokus, jangan. Berarti rencana solusinya berarti guru harus apa ya, Pak ya? Yang spesifik lah. Apa pakai apa gitu ya supaya fokusnya anak-anak, ibu guru harus pakai apa kayak medianya yang diganti, apa caranya gimana gitu kan. Tapi itu harus udah dalam bentuk yang real, yang berupa solusi, yang itu tuh konsep gitu loh. Kalau misalnya siswa disuruh untuk membaca bergiliran, itu bukan konsep. Paham gak maksud saya? Konsep itu misalnya kayak tadi menggunakan media atau metode drill, itu kan konsep. Jadi dalam metode drill tuh nanti ada siswa disuruh untuk membaca bergantian atau apa, nah itu kan bentuk aplikasinya. Tapi dalam judul ya metode drill nggak ada. Nanti dalam judul meningkatkan misalnya kemampuan siswa dalam membaca dengan cara menerapkan membaca bergiliran gitu kan. Soal Untuk penyebab ini itu sudah bisa, Pak ya, guru yang kurang memperhatikan siswa saat KBM berlangsung. iya, tapi rencana solusinya belum benar. Solusinya guru menggunakan metode drill, bisa, Pak? Ya nggak tahu, nanti ibu cek aja. Intinya rencana solusi itu yang ibu saat ini tuliskan itu belum benar. Kalau ternyata dalam hal ini metode drill atau apa, itu kewenangan ibu untuk menentukan. Oke, Pak. Gitu ya. Kalau saya nggak bilang bahwa itu metode drill, bukan, itu contoh aja tadi. Guru tidak menggunakan media belajar.
Nah, ini langsung aja kalau misalnya media belajar gambar, udah sebut aja rencana solusinya menggunakan media gambar. Itu namanya berapa? Itu Pak, bawahnya Pak kan ada Pak. Menggunakan media sesuai dengan rancangan pembelajaran yang akan ditampilkan. Iya, kan saya bilang langsung aja media gambar, itu aja menggunakan media gambar. Jadi media yang sesuai dengan rancangan bla bla ini nggak usah, kan hanya ditanya rencana solusi. Jadi kalau dalam rencana solusi itu dia konsepnya apa, ibu mau pakai konsep apa untuk menyelesaikan masalah itu gitu loh, bukan penjelasan detailnya gitu ya. Nah ini yang nomor 3 ini belum pas nih penyebabnya ya. Iya, harus dari guru lagi Pak ya. Ya, nanti kan konsentrasi siswa mungkin ada visual nih kan, ini belum nyambung. Kalau penyebabnya belum benar, pasti kesininya juga jadi nggak benar Bu, karena ya kita kan misalnya Ibu bilang nggak tahu sakitnya, kalau ditanya dokter Ibu sakit di mana, saya nggak tahu sakit di mana, ya kira-kira dokter mau ngasih obat apa kan, nggak bingung. Tapi kalau bisa Ibu bilang oh saya sakitnya sakit perut, dokter ngasihnya sakit kepala, ibu bakalan nyambung sama apa sehat kan, enggak gitu loh. Jadi rencana solusi itu harus sesuai dengan penyebab. Ini udah benar belum Pak misalnya media audiovisual? Ya sekarang pertanyaannya penyebabnya apa dulu ya. Nah gitu Ya Pak. Jadi nomor 3 diperbaiki. Nomor 4, oke, tidak menggunakan contoh-contoh konkret. Oh ini ya bisa aja menggunakan benda konkret, bisa gitu ya. Oke, nomor 4 tinggal dispesifikkan menggunakan benda konkret, itu bisa, atau media konkret. Nomor 5, guru yang tidak memberikan contoh-contoh gambar-gambar. Nah ini kan berarti Ibu membuat misalnya miniatur. Nanti ini miniatur kenampakan alam itu kalau dalam istilah pembelajaran apa sih, media juga nih, tapi media apa kan gitu. Itu media, tapi media apa nih gitu. Kalau misalnya kenampakan alam itu kan medianya lebih 3D ya, 3 dimensi. Oh gitu ya Pak. Soalnya kan udah berbentuk miniatur, berarti media 3 dimensi aja langsung ya Pak ya. Iya, jadi kan bedanya 2 dimensi 3 dimensi kan gini, 2 dimensi kan hanya panjang lebar, kalau 3 dimensi kan panjang lebar tinggi gitu loh. Gitu ya. Nah nanti dari 5 ini Ibu pilih mana yang mau dijadikan judul penelitian Ibu gitu Bu. Aduh. Ya oke. Di bawahnya coba Pak. Bener nggak Pak? Oke. Guru kurang menarik. Nah ini pertanyaannya sekarang Ibu yang nomor berapa sih? Nomor 2 Pak. Nomor 2 Pak. Nomor 2. Nomor 2 ya. Coba bentar. Nah nanti di sini nih guru. Oh ini kan dari GPO ya. Di GPO itu ini judulnya ini. Di GPO ini Itu Pak tentang pokoknya tentang oh jadi itu yang nanti Ibu pilih. Lanika bentar ya Bu ya, bentar nih, sebentar Bu. Oke, ntar anak saya gangguin. Oke, terus nah itu judulnya apa? Nah terus ini kan masalah yang dipilih, berarti nomor 2 itu sebutin judulnya kan. Guru kurang menarik perhatian siswa saat belajar IPA. Oke, terus penyebabnya kan tinggal mindahin. Iya Pak. Tinggal mindahin. Terus alasan pemilihan masalahnya baru dibuat. Rencana solusinya
media gambar ya kayak gitu. Nanti baru dari sini meningkatkan, kan ini kan rumusan masalahnya meningkatkan minat belajar yang pertama. Yang kedua, bagaimana media gambar dapat meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi IPA gitu ya. Baru ibu buat RPP-nya. Oke Bu. Ya Pak. Pak, tapi mohon maaf Pak, untuk judul itu sudah bisa belum Pak? Seperti itu, maksudnya kan biar kita lanjut ke bab 1. Judulnya apa Ibu? Meningkatkan minat belajar. Jadi materinya dihilangin aja Bu pada mata. Soalnya gini, nanti kan Ibu buat 4 video ya. 4 video pembelajaran. Setiap video itu terdiri dari pembukaan, penutup, pembukaan, inti, penutup. Tapi nanti di dalam setiap video kan Ibu selalu menggunakan media gambar, mata pelajarannya IPA, tapi materinya yang berubah gitu. Jadi materinya jangan disebutin. Berarti meningkatkan minat belajar siswa kelas 6 di SDN Belacinan 05 pagi. Jadi meningkatkan minat belajar siswa pada pelajaran IPA melalui media gambar pada siswa kelas 6. Jadi objeknya itu di belakang, jangan di tengah-tengah. Oh gitu, meningkatkan minat belajar siswa pada pelajaran IPA di kelas 6 SDN Belacinan Bukan. melalui media gambar. Media gambar Ya, Pak. iya gitu ya. Oke. Oke Bapak Ibu, ini saya rekam semua, nanti kan saya upload. Itu maksudnya itu supaya nanti Bapak Ibu bisa ngulang-ulang lagi disesuai dengan bagian yang Bapak Ibu mau dalami aja, kan gitu ya. Gitu. Pak, mohon maaf Pak, kalau saya materinya nggak ditulis perkembangbiakan vegetatif gitu, nanti untuk cari teori belajarnya, teorinya terluas nggak Pak? Nanti kan Ibu ngomongin tentang pelajaran IPA dulu, nanti ya kalaupun dibahas ya yang nanti 4 mata pelajaran itu aja yang diceritain. Materinya apa aja, perkembangbiakan dijelasin sedikit, materi kedua tentang apa jelasin, gitu aja. Tapi tentang pelajaran IPA kelas 6 SD gitu ya. Oke Ibu ya. Bang Estu sudah kirim ulang tadi, sudah masuk belum ya? Oke Bu, bentar ya. Oke ya Bu siapa tadi? Bu Rianti ya? Ya Pak. Bu Priscilla. Jangan tepat waktu 21 Agustus revisi ini 21 Agustus ini yang asli revisi. Ibu ngeliat kan di komputer saya? Iya. Ya, yang ada di saya nih ya, saya tutup lagi ya, Bu Priscilla. Nah, ada 2 nih Bu yang Ibu masukin, tapi dua-duanya di tanggal 21 Agustus setengah 8 malam ya. Yang barusan tadi Pak, Ibu masukin ke link atau bukan? saya masukinnya dari ini sih, dari HP sih Pak. Saya kan download ini Edmodo. Coba di kelas, coba saya lihat di depan ada nggak? Di depan juga nggak ada. Mendingan coba lagi nanti pakai komputer ya, mungkin salah ini lebih enak sih. Kalau di sini sih tunjukkan semua revisi terbaru nih, nggak ada gitu revisi 1, tapi tanggalnya 21 Agustus, sekarang tanggal 23. Apa itu yang ini aja dulu dilihat? Tadi kan udah dikomentari belum sih Ibu? Kan udah kan ya? belum Pak, soalnya tadi kan ini salah kirim ke saya. Oh, coba saya buka ya. Cek.
Oke, saya buka. Ini yang ini lagi. Iya Pak ya. Ya udah Pak. Iya, coba dicoba lagi. Coba saya lihat lagi deh. Revisi 1 asli, revisi terbaru. Nah, tadi ada 2. Iya, belum sama tadi Bu ya. Nanti Ibu coba lagi deh. Ada Pak. Sekarang Bu Nur Hayati Saleh mana nih? Ada orangnya? Bu Nur Hayati. Oh, punya orangnya. Oke ya, saya buka Bu ya. Intinya mah kemarin sama. Saya mah nggak menuduh menyalin atau apa ya, enggak. Saya hanya bilang itu sama. Isinya sama. Ya, kan udah aja fokus perbaiki aja. Oke, ini coba kita lihat di sini langsung ke lampiran 7 ya. Oke, untuk yang nomor 1 ini penyebabnya Bu, kurangnya konsentrasi anak saat menyimak guru sedang menjelaskan dan kurangnya berlatih untuk menghafal dan membaca. Nah, ini sekali lagi refleksi itu berasal dari kita sebagai guru ya. Nah, terus menggunakan video berupa video membaca bisa punya. Nah, ini Ibu harus, kalau kurang konsentrasi, ini kenapa sampai anak kurang konsentrasi gitu. Jadi guru tuh ada kekurangan di mana gitu. Nah, itu yang jadi bahan Ibu untuk menentukan penyebab ya. Oke, kemudian berarti ini diperbaiki dulu nih Bu. Guru tidak menggunakan media pembelajaran pada saat proses belajar mengajar. Oke, ini penyebabnya udah jelas, tidak menggunakan media. Nah, pertanyaannya, media apa yang dipilih? Bukan hanya kalau pernyataan yang menggunakan media yang sesuai dengan rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Media yang dipilih dapat berupa media by design maupun by utilization. Iya, by design itu media yang dibuat, by utilization itu media yang dimanfaatkan. Pertanyaannya, Ibu mau pakai media apa gitu. Jadi ini belum ada solusinya gitu, solusinya belum jelas gitu ya. Hanya menyebutkan medianya ya Pak ya. Iya kan, guru tidak menggunakan media. Sekarang pertanyaannya, media apa gitu loh. Ini belum merencana solusi, ini belum. Ini hanya menjelaskan aja ya. Berarti kalau nomor 2 ini rencananya yang belum pas. Kalau nomor 1 kan penyebabnya yang nggak pas. Kemudian guru terlalu monoton. Menggunakan metode storytelling agar siswa mudah dan tertarik dalam menyimak cerita. Oke, ini udah sesuai. Nah, nomor 3 dan 4-nya kosong nih ya. Saya perbaiki, kenapa nggak muncul ya Pak? Coba kita cek. 19 Agustus. Di sini 1 hari lalu, berarti kan sekarang tanggal 23, berarti kemarin tanggal 22, berarti yang ini kan yang paling baru. Iya, tapi sudah saya perbaiki, saya tambah yang kosong yang lapor. Iya kan, saya mah menunjukkan apa yang saya klik aja kan, saya ngekliknya depan Ibu. Ya kan? Iya Pak. Maksud saya kan nggak hilangin. Ya mungkin belum nggak masuk kali ya. Belum masuk ya. Atau Bu ini kan belum ada nih yang 3-4-nya ya. Nah, kemudian penyebabnya kurang. Nah, ini nanti dari 5 itu masalah mana yang Ibu pilih ya, salah penyebabnya apa, itu tinggal mindahin. Alasan pemilihan masalahnya tinggal buat rencana solusinya apa gitu ya. Kalau misalnya kurang media pembelajaran terus pakai audio visual, ya Bu, benar gitu ya. Nanti masalahnya apa. Terus media gambar dengan media audio visual itu beda Bu ya. Ibu harus spesifik yang mana. Kalau gambar itu kayak gambar aja, namanya audio visual itu ada suara, ada gambar
Jadi beda antara media gambar sama media audiovisual. Media audiovisual tuh kayak video, itu kan ada gambar ada videonya, itu audiovisual. Jadi nggak perlu saya tulis media gambar. Nggak ngerti ibu mau media gambar atau media audiovisual, karena itu dua media yang berbeda. Terserah ibu mau pakai media gambar atau media visual, terserah ibu. Saya hanya menyampaikan bahwa ada perbedaan yang jelas antara media gambar sama media audiovisual. Kalau foto itu ya media gambar, kalau audiovisual itu ya video gitu. Nah itu nanti harus lebih detail. Nah rumusan masalahnya dua, apakah sama bagaimana nanti ya. Nanti dari situ baru ibu buat videonya gitu. Oke Bu Nur Hayati ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Ini agak cepat karena masih ada satu materi yang harus saya kasih tahu. Bu Murni Silaban. Berarti ini Bu Murni yang atas nih ya. Bu yang 22 Agustus nih ya. Ini yang dikirim waktu 22 Agustus. Malam-malam saya kirim Pak, jam 12 lewat gitu, hampir jam 1 lewat. Iya di situ 0058. 1 menit 2 menit lagi menuju jam 1. Oke ya, saya buka ya nih. Oke, nah ini RPP-nya. Ininya mana Bu? Di satu lagi Pak, di atasnya bukan RPP. Iya emang terakhir RPP. Satu lagi Pak, di bagian apa revolusi apa gimana ya itu, kayak di dalam enggak RPP di luar kan. Satu lagi Pak, di mana ya? Ini yang revisi gitu Pak. Ini RPP aja, nggak muncul yang lain Bu. Soalnya masalah ini nih ibu lihat tayangan tampilan di komputer saya kan ya? Iya, Ibu, oke ya, saya klik ini ya. Ini kan ibu yang ini ya atau yang bawah? Itu dia Pak, saya coba cek deh Pak. Kita coba yang coba tanggal 22 dulu yang paling baru ya. Yang tanggal 22 ini hanya ada RPP. Bukan, ada lagi tuh Pak. Iya, saya percaya, tapi kan yang muncul RPP doang. Coba kita lihat, kita tutup yang ini, yang bawah yang 19. Nah, kalau yang 19 ada 2 ya. Tapi tanggalnya tanggal 19. Kalau yang di atas tanggalnya 22. Tapi hanya RPP gitu loh Bu. Kalau yang di bawah ada 2, ada tugas PKP murni dan RPP murni. Tapi saya lihat tanggalnya tanggal 19, beda 2 hari. Beda 3 hari. Enggak, pas habis Bu Marsina itu Pak, baru saya gitu malam-malam di itu bagian revolusi apa gimana Pak itu ya Pak ya, ada itu di situ. Enggak ada Bu. Ini saya buka nih ya. Ibu lihat nih ya. Ini punya Ibu. Saya klik ya. Nih tanggal 22 jam 00.58, jam 1 kurang 2 menit ya. Apa sih yang ada di dalamnya? Hanya RPP gitu. Satu lagi Pak, di atasnya itu kan ada 2 itu yang bagian apanya tuh? Nggak ada lagi Bu. Ini file Ibu ini doang. Kalau saya buka klik isinya RPP. Tuh, nggak ada lagi. Berarti nggak terkirim kali Pak ya? Mungkin. Iya, nanti Ibu kirim lagi. Nah, kalau ini kan ada 2 tapi tanggal 19 gitu loh Bu. Ya. Nih kalau yang tanggal 19 ada kayaknya sih. Seingat saya sih ada kayaknya. Tuh, ada
tapi tanggal 19 gitu Bu. Mungkin yang udah Ibu buat tidak terkirim, udah malam ngantuk kan jadi salah. Saya kirim lagi. Ya boleh, terserah Ibu. Ya baiknya kirim lagi, tapi kalau misalnya mau yang 5 ini juga dikoreksi ya nggak masalah, biar Ibu juga nanti udah tahu apa yang mau diperbaiki. Ya nggak apa-apa deh Pak, nanti saya kirim lagi yang satu lagi, baru ini aja dulu. Ya, Biar tahu, Pak. ini kan kurangnya konsentrasi anak menyimak guru sedang menjelaskan, dan kurangnya berlatih menghafal. Nah ini kan punya Ibu nih, itu yang saya bilang, makanya kok sama. Ini kan sama isinya tuh dengan Bu Nur ya. Ya kan, isinya sama nggak? Sama, makanya saya bilang kok sama. Bukan saya bilang dalam artian tanda kutip menuduh, ya enggak, tapi dari yang saya baca sama. Nah kalaupun Pak di situ Pak. iya nggak masalah, tapi maksud saya jangan nanti sama. Boleh kerja kelompoknya mah malah bagus, tapi isinya mah jangan sama kan. Jadi ya maaf ya, ini kan kita lihat semua, teman-teman lihat. Saya nggak ngada-ngada. Ini kan kurangnya tadi kan nomor 1 punya Bu Nur juga ini. Nomor 2 juga ini. Kan saya bilang makanya ya sama ini. Itu kan nomor 3 sama. Ya. Ya udah nanti oke, makanya kalau insya Allah sih saya nggak nuduh dalam artian ini Ibu nggak ngerjain gitu, nyontek enggak. Kalau faktanya ada ya saya bilang ada, kalau katanya nggak ada ya nggak ada, kalau sama ya saya bilang sama, karena ini pun kan saya buka depan Bapak Ibu, nggak saya diam-diam terus saya bilang nggak sama gitu ya, nggak. Oke ya, kita pindah dulu ke materi yang lain. Ini ada 10 menit lagi. Bu Murni nanti aja ya upload, nanti saya coba kasih masukan ya. Oke, yang berikutnya ini ya. Pak, izin Pak sebentar. Boleh. Teman-teman kan ini mumpung lagi buka Edmodo. Teman-teman biar pada ngerti, oh ini ngirimnya lewatnya sini. Soalnya pada bingung juga Pak, ini yang harus diupload tuh yang pencet mana sih gitu tuh Pak. Oh, ya kalau misalnya mau upload kan Bapak Ibu buka link, Bapak kan pasti klik link yang saya kasih tuh. Kan ada link. Terus coba saya contohin ya. Nggak bisa dicontohin sih, karena saya sebagai guru nih, nanti saya harus jadi siswa juga. Karena kalau dalam konteksnya guru beda lagi nanti semua tampilannya. Sebentar. Oh gitu. Iya, tampilannya beda. Tapi saya mau minta tolong deh. Di sini yang sudah benar itu kayak Bu siapa ya? Bu Retno. Ini Bu Retno bisa. Coba Bu Retno ngomong. Bu Retno. Ini Bu Retno ini membalasnya sesuai dengan balasan yang tempat yang awal dari awal. Coba Bu Retno, maaf. Kasih tahu ketika Ibu membalas atau memperbaiki yang punya saya, yang sudah saya kasih feedback, itu caranya gimana? Di profil itu Pak, di kan ada tulisan Bapak lampiran 7 dan lampiran 4. Nah nanti muncul bacaannya view submission. View terus saya klik view submission. Nah nanti langsung keluar tulisan Bapak harus diperbaiki gitu. Diperbaiki. Nah terus pas diperbaiki kan ketahuan tuh yang salah. Nah saya klik RPP saya yang salah. Nah pas klik RPP yang salah itu langsung kebuka loading. Nah itu langsung muncul Word, terus udah kebuka yang tadi yang kayak Bapak tadi. Nah sekarang pertanyaannya dari teman-teman itu, kalau udah diperbaiki kan Ibu mau ngirim balik ke saya tuh, gimana caranya? Ya. Nah ngirim balik, saya buka link lagi, lagi dari awal lagi. Nah terus buka link lagi, terus saya ikutin yang tulisan Bapak tuh yang lampirkan itu kan, lampirkan, terus saya sama kayak tadi Pak, Nah nanti kan kebuka ya drag file, drag files here to attach. Nah terus saya klik yang attach itu yang dalam
Ya, betul. Terus langsung dikirim melalui komputer. Udah langsung. Oke. Oke, nanti itu ya penjelasannya. Pak, Ya, yang saya kirim punya saya itu ada di revision 1, Pak. ada di mana, Bu? Revision 1. Revision 1 di mana? Kemarin pas habis Bu Martina malam-malam itu. Revision yang tugas PKP-nya. Ini saya buka punya Ibu dua-duanya nih. Tuh, Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Ya, nanti gini, Pak siapa tadi yang nanya bagaimana mengupload itu? Iya Pak, saya udah jelas. Oke, nanti Pak Randy, saya juga insya Allah saya buatin tutorialnya. Hanya saya harus masuk sebagai siswa. Kalau sebagai guru atau dosen ini kan tampilannya beda gitu ya. Nanti insya Allah saya buatin, insya Allah. Hanya sekarang karena kita perlu materi yang lain, ini kita pindah dulu ya, Pak Randy ya. Oke, jadi gini teman-teman, tadi kita sudah mulai jelas mengenai memilih masalahnya, kemudian dari situ jelas juga mulai tindakannya apa, masalahnya apa. Nah, dari situ kan teman-teman sudah bisa membuat judul gitu ya. Nah, sekarang ketika teman-teman misalnya membuat judul tentang meningkatkan proses belajar, misalnya meningkatkan menerapkan metode kooperatif tipe NHT misalnya ya, dengan pada mata pelajaran IPA gitu ya. Nah, itu kan teman-teman harus mencari teori mengenai kooperatif, tipe kooperatif, metode kooperatif dengan tipe NHT. Nah, gimana caranya? Dalam konteks penelitian yang sekarang, sumber utama itu adalah artikel dari jurnal. Nah, itu lebih mudah sebenarnya dibandingkan ketika kita harus cari buku. Caranya gimana? Kalau kita akan coba pakai cara satu dulu. Misalnya teman-teman nanti buka google.com. Nah, salah satu portal atau jurnal punya pemerintah yang menyediakan artikel-artikel dari berbagai kampus ya, dari berbagai jurnal, itu namanya portal Garuda. Jadi teman-teman ketik portal Garuda gitu ya. Nah, klik portal Garuda. Di sini ada yang paling pertama, klik ini Garba rujukan digital. Oke, diklik. Nah, di sini muncul seperti ini. Ya. Oke. Nah, di sini ada search. Tadi kita modelnya cooperative learning. Oke, kita kali ini saya udah nulis cooperative learning. Kalau belum, Ibu tulis cooperative learning, diklik. Ini ada search, ada loop, diklik. Nah, itu kan modelnya ada 407 dokumen. Di sini ada pengaruh model nomor 1 ya, pembelajaran kooperatif tipe NHT. Pembelajaran kooperatif tipe NHT. Ini kan judul kita nih, ceritanya nih. Nah, kita kan nanti di bab 2 harus menjelaskan mengenai pembelajaran kooperatif tipe NHT. Nah, kita kan harus punya rujukan. Caranya dari mana? Dari artikel. Ngambilnya dari jurnal yang sudah ada. Nah, ini diklik. Nah, kemudian ini kan abstrak aja nih Bapak Ibu ya. Kita kan belum bisa menemukan teori pembelajaran NHT itu apa sih? Menurut ahli itu siapa? Nah, kita baca. Ini di sini ada full PDF ya. Di sini ada full PDF. Ibu Bapak klik. Nah, di sini kan muncul. Ini namanya artikel. Oke. Nah, dalam setiap artikel itu biasanya ada susunan abstrak, pendahuluan gitu ya. Ada metode, ada hasil. Yang harus kita cari, jadi jarang tulisannya mau teori pembelajaran, kajian pustaka. Walaupun mungkin nanti di bentuk artikel yang lain ada. Tapi kalau tidak ada di situ,
tidak ada dalam tulisan misalnya kajian pustaka, maka ibu bapak baca di pendahuluan aja, cari gitu ya. Oh ini ternyata ini ada nih. Model pembelajaran kooperatif mempunyai jenis, salah satunya adalah tipe NHT. Jadi proses belajar tipe NHT yaitu siswa membentuk kelompok dengan beranggotakan 4 sampai 6. Nah, jelasin gitu ya. Ini berarti NHT adalah proses belajar dengan model kelompok. Nah, ini kita ambil kan, kita copy. Ya. Misalnya ini kita copy jadi kita misalnya ambil terus copy terus pindahin ke Word gitu ya, pindahin ke Word. Nah, terus nanti kita merujuknya kepada siapa? Kepada si Karmila, Nurjana, dan Amiruddin gitu. Ini kan baru satu nih, kan kalau hanya segitu kan kurang. Cari lagi NHT yang lain dari artikel yang lain, ada nggak gitu ya. Tipe NHT, kita klik tipe misalnya biar lebih spesifik. Ini keywordnya. Tipe NHT, baca lagi gitu ya. Oke, misalnya kita ganti ibu judulnya yang berbeda, misalnya ini NHT lagi nih, NHT ini ya. NHT kita kebuka lagi. Terus ini masih abstrak, kita belum bisa lihat ada teorinya apa. Kita buka atau klik full PDF. Nah, kita cari NHT itu di sini apa sih definisinya gitu ya. Oh, ini ada nih mode pembelajaran NHT merupakan salah satu mode pembelajaran siswa menempati posisi sangat dominan. Nah, ini di copy. Nah, di sini kan ada tanda 4 nih. 4 itu sebenarnya rujukan. Kalau kita lihat di daftar pustaka, 4 itu siapa sih? Oh, 4 itu Nur, model pembelajaran kooperatif Surabaya. Jadi si penulis di artikel ini mengambil definisinya Nur, mengambil definisi NHT menurut Nur. Nah, kalau kita mengutip dari artikel ini, yang kita tulis bukan si Nurnya, tapi siapanya? Si Iren, Bakti, dan Sulistyo. Tapi kalau dalam pengutipan ilmiah yang diambil adalah kata nama belakang. Jadi Manurung, Mulyani, dan Saputro gitu. Nanti Bapak Ibu juga cek lagi yang lain. Jadi keyword ini, artikel ini, kalau yang jelas-jelas punya dikti ya ini portal Garuda gitu ya. Media misalnya sederhana gitu, klik ini nanti muncul ada 181 dokumen ada. Nah, nanti kalau ibu tadi bicara media sederhana, terus apa lagi? Misalnya ibu mau mencari tentang apa sih definisi matematika misalnya, matematika, diklik. Nah, matematika gitu ya, masalah matematika, nanti klik biasa kayak tadi full PDF, atau kalaupun mau langsung di bawahnya ini ada tulisan full PDF nih Bu ya, di Bapak ya, tinggal klik aja full PDF. Nah, di sini ini yang namanya referensi yang gini. Jadi nanti Bapak Ibu menulis di bab 2 itu harus berdasarkan referensi atau teori. Teorinya itu dari mana? Kalau dulu Bapak Ibu ketika skripsi menulisnya itu berdasarkan dari buku-buku, kalau sekarang harus berdasarkan artikel gitu loh. Salah satu caranya dengan mengambil dari portal Garuda. Nanti saya ajarin lagi dari cara yang lain banyak. Tapi biar gampang Bapak Ibu juga punya rujukan dulu. Yang pertama, klik atau cari searching aja dari portal Garuda dulu gitu ya.
Oke, ini untuk menulis bab 2. Kalau yang tadi kita jelasin dari awal jam 1 sampai jam 3 yang lampiran 7 itu untuk menulis bab 1. Yang saya sekarang ceritain tentang ini portal Garuda ini untuk membuat referensi di bab 2. Hasil Bapak Ibu melakukan upload video lewat video simulasi itu hasilnya untuk bab 4. Nah, jadi halo? Enggak. Seperti footnote gitu nggak Pak? Enggak, kita nggak pakai footnote. Enggak. Pakai footnote ya Pak? Pakainya body note. Catatan perut ya. Oke. Jadi kita nih akan Ibu harus mengerjakan membuat video, menulis bab 1, bab 2, bab 3 itu simultan bersamaan. Nggak ada waktu khusus minggu ini bab 1, minggu ini bab 2 ya. Kalau gitu kapan kelarnya? Makanya dari kemarin saya kejar Bapak Ibu untuk menyelesaikan judul dulu. Kalau judul udah selesai, video simulasinya bisa dibuat, Ibu bisa ambil cari teori, Ibu bisa ngerjain bab 3 gitu loh. Jadi sudah jelas. Gitu ya. Mungkin itu aja dulu untuk sekarang. Nanti insya Allah kita komunikasi lagi. Kalau Ibu tambah pusing ya wajar ya. Tapi saya lihat sih kalau dari tampilan ibu-ibu nih kayaknya ingin buru-buru ngerjain, terutama Bu Murni Silaban tuh, kayaknya udah mau nulis. Iya. Nanti. Oke ya, nanti. Tapi udah habis waktunya Bu. Oke. Kasihan teman-teman. Kalau diperiksa doang bisa, tapi kalau di ini nanti dulu. Tapi nggak ada Bu. Nggak ada. Tuh, nggak ada. Ya nantilah saya mau Bu, masa saya bohong, masa saya nyuruh komputer saya jangan ditampilin. Nih saya buka lagi ya, sabar nih Bu, nih saya udah saya refresh nih, saya klik lagi 23 nih. Oh ada 23 nih terbaru nih Bu. Oke 23 teman-teman, tunggu sebentar ya, sudah lewat 4 menit tapi bentar nih, kasihan Bu Murni. Ya. Udah sampai malam-malam buatnya itu loh Pak. Oke. Satu lewat loh, saya aja mau tidur langsung Telepon menantunya Ibu Marsina. Cara ngirimnya gimana? Oke ya. Oke, ini yang saya lihat lampiran 7, tapi nanti perbaikannya berlaku untuk lampiran 4 juga ya. Artinya itu kan hanya beda format aja tapi isinya sama. Sebagian siswa kurang berkonsentrasi sehingga mulanya kurang berhasil. Nah ini sekali lagi Bu Murni tidak menyatakan penyebab itu pada siswa tapi pada guru ya. Nah jadi jangan penyebabnya mungkin kenapa nih sampai siswa nggak bisa konsentrasi, gurunya kenapa nih gitu ya, apa yang salah pada gurunya, misalnya medianya nggak pas. Kalau Ibu bilang bahwa alat peraganya nggak pas, berarti alat peraganya nggak pas. Tapi kalau di rencana solusi Ibu bilang bahwa alat peraga berupa lidi, alat peraga itu bukan, lidi itu bukan alat peraga Bu. Misalnya itu lebih kepada media sederhana atau media benda konkret. Kalau alat peraga itu untuk misalnya menunjukkan konsep-konsep ya, supaya lebih abstrak, lebih konkret. Misalnya alat peraga tubuh manusia itu kan ada jantungnya, dan itu alat peraga Bu. Tapi kalau lidi ya itu bukan alat peraga, itu media sederhana atau bisa aja benda konkret. Jadi bukan alat peraga kalau menurut saya. Jadi perbaiki penyebabnya, ini rencana solusinya diperbaiki. Guru tidak menggunakan media belajar pada saat proses, tunggu dulu Pak Oseni bentar. Guru tidak menggunakan media belajar pada saat proses belajar mengajar. Ini media gambar, ini ya sama ya. Guru menggunakan media yang sedang, yaudah ini media gambar, fokus langsung media gambar gitu ya. Kurang konsentrasi menyimak guru, kurangnya konsentrasi saat menyimak guru yang sedang menjelaskan, kurangnya berarti menghafal membaca, menggunakan media visual. Oh ini kayaknya sama dengan tadi tapi saya iya sama dengan Bu Nur ini. Ini juga tuh miniatur kenampakan sama ya.
kurang berkonsentrasi. Ini teman-teman boleh ingatkan saya kalau ternyata saya yang salah gitu ya. Tapi ini mirip-mirip dah. Coba. Yang penting nanti dibuat video kayak kemarin tuh Pak, biar nanti kalau ini bisa diputar ulang gitu. Iya, nanti ini kan saya rekam, nanti saya kasih. Jadi ini Bu ya, Bu Murni ini oke lah, saya anggap ini tidak sama, tapi menggunakan media belajar pada saat belajar mengajar. Di sini menggunakan media yang sesuai dengan rancangan pembelajaran akan dilaksanakan media yang dipilih berupa gambar. Ini langsung aja menggunakan media gambar. Guru tidak menggunakan media belajar pada saat ini, menggunakan media belajar, gambar gitu ya. Kurangnya konsentrasi siswa menyimak guru. Ini penyebabnya bukan pada siswa, harusnya pada guru. Nah, jadi karena penyebabnya juga nggak sesuai, maka nanti rencana solusinya pasti akan beda. Jadi nggak sama gitu ya. Guru tidak memberikan contoh gunung gambar kenampakan alam, guru membuat miniatur kenampakan alam. Nah, ini kan tadi sama, saya pikir ini sama. Nanti Ibu coba cek punya Bu di video rekamannya Bu, bagian Bu Nur deh, pasti sama. Guru tidak memberikan contoh gambar kenampakan alam, guru membuat miniatur kenampakan alam. Ini kan kenampakan alam berarti medianya media 3G. Kan tadi saya jawabnya begitu. Kalau media gambar itu kan hanya 1-2 dimensi. Kalau miniatur kan 3 dimensi. Sebagian siswa kurang berkonsentrasi sehingga pembelajaran nanti kurang berhasil. Ini juga sebabnya bukan pada siswa tapi harusnya pada guru. Nah, terus kemudian bukan, sekali lagi, alat lidi itu bukan alat peraga. Ini rencana solusinya belum pas. Ya. Oke ya teman-teman, nanti rekamannya saya kasih biasa di YouTube. Nanti teman-teman silahkan untuk, ya nggak usah harus semuanya dilihat, yang Ibu putar-putar yang Ibu mau dengerin aja gitu ya. Nanti kan di situ, ya betul. Kalau saya potong-potong dari 2 jam itu ngabisin waktu sendiri. Kalau saya edit lagi, saya buang-buang itu lama. 2 jam upload, masukin aja semuanya gitu ya. Oke. Ya nanti Ibu cari yang punya bagian Ibu aja. Oke. Saya pikir cukup. Kalau judul kita udah fix, kan kita kan lampirin yang perbaikan. Terus judul ditulis lagi di WA gitu Pak. Ya, judul nanti kan dipastiin dulu, dikumpulin dulu ke Pak Husseini. Semua lapor dulu ke Pak Husseini. Pak Husseini lengkapi dulu, di nama ini dibuat bagan, nomor 1 namanya ini, NIM-nya ini, judulnya ini, nomor 2. Jadi semua laporan pada ketua kelas, sehingga nanti ketua kelas bisa merekap, kan ketahuan jadinya nih, si ini judulnya apa, si ini judulnya apa, kan kelihatan. Jangan sampai ada yang sama gitu ya. Oke. Supaya cepat ngerjain bab 1 gitu. Oh iya, saya tahu Ibu semangat banget, makanya buru-buru ya. Oke. Jangan dulu, sekarang udah jam 3 lewat, kita mau asar waktunya nih. Nanti istirahat dulu. Oke. Saya tahu lah ibu-ibu semangat banget ini, kayaknya ingin buru-buru langsung nyelesain. Tapi kadang ada waktu. Udah dulu ya. Bahwa ini nanti teman-teman yang sudah saya fix, saya bilang oke, laporan sama Pak ini direkap, nanti dilihat lagi nama-namanya ada yang sama atau enggak judulnya gitu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Kenapa Bu? Oke, Pak. Saya kan Pak belum benar lagi. Ya diperbaiki. Iya, diperbaiki Bu Moni. Iyalah, biar benar kan, gitu. Untuk membuktikan kita subscriber gimana, Pak? Nanti Iya. Pak kasih tahu ya, Pak. Kalau yang udah saya bilang judulnya udah oke, ya itu berarti semuanya udah oke. Kalau Ibu udah sampai pada titik judulnya sudah disetujui, berarti semuanya udah selesai. Atau nanti saya biar cepat, judulnya saya okekan dulu, tapi yang lampiran 4 dan lampiran 7-nya Bapak Ibu benerin dulu juga gitu loh, sambil gitu ya. Oke.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke Bu.